Sekarang kita masuk ke kegiatan belajar 4 dari modul 4 ini ya. Modul 4, ukuran, pemusatan, lokasi, dan dispersi. Nah, tadi sebelumnya sudah kegiatan belajar 1, 2, dan 3 sudah selesai. Sekarang kita masuk ke ukuran dispersi kegiatan belajar 4. Nah, di sini ada 4 poin yang akan kita bahas, yaitu tentang ukuran dispersi dengan rank, kemudian dengan kuartil, dengan rata-rata simpangan, dan dengan simpangan baku. Ada 4 macam ukuran dispersi yang akan kita bahas ya. Yang pertama, ukuran dispersi dengan rentang dan kuartil dengan rentang ya. Dengan rentang itu nanti kita masukkan nilai maksimum dan nilai minimum. Itu kalau menggunakan rentang. Kemudian untuk nilai rentang ini ada 2, yaitu rentang dengan rentang kuartil dan rentang antar kuartil juga ya. Rentang antar kuartil ini kita memasukkan nilai kuartil 3 dikurang kuartil 1. Kalau untuk rentang tadi nilai maksimum dikurang nilai minimum. Kemudian dengan menggunakan kuartil ini ada antar kuartil dan semi kuartil. Kalau semi kuartil ini kita menggunakan setengahnya, setengah dari antar kuartil tadi ya, setengah dari kuartil 3 dikurang kuartil 1. Itu disebut dengan rentang semi kuartil. Kemudian kalau kita agar lebih pahamnya, kita lihat contoh soal. Tentukan rentang antar kuartil dan rentang semi kuartil, berarti RAK dan RSK dari data berikut. Ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 10 data ya. Kita urutkan terlebih dahulu datanya. Nah, ini sudah kita urutkan, N-nya, datanya ada 10. Nah, kemudian tentukan rentang antar kuartil dan rentang semi kuartilnya. Ingat, rentang antar kuartil itu kita menggunakan kuartil 3 dikurang kuartil 1. Kalau untuk semi kuartil nanti nilai rentang antar kuartil ini baru kita bagi 2, itu disebut nilai semi kuartil, rentang semi kuartil. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah mencari kuartil 3 dan kuartil 1. Nah, karena kita akan mencari kuartil 3 dan kuartil 1, kita tulis dulu ya biar tidak lupa ya. Yang kita butuhkan di sini kuartil 1 dan kuartil 3. Ini berhubungan dengan kegiatan belajar 3 tadi ya. Nah, untuk mencari kuartil 1, letaknya adalah 1/4 dari N ditambah 1. 1/4 dari datanya 10 ditambah 1. 1/4 dari 11 adalah 2,75. Maka letak kuartil 1-nya terletak di antara data kedua dan ketiga. Mana data keduanya? Ini data 1, 2, ini data ketiga. Jadi dia terletak antara ini ya. Terletak antara data kedua dan ketiga. Nah, untuk mencari nilainya, kita masukkan nilai kuartil 1 adalah data kedua ditambah 0,75, karena 2,75 ya, 0,75 dari selisih antara data kedua dan data ketiga ini. Ini selisihnya berapa? 6 dikurang 5 adalah 1. Nah, 6,5 dikalikan dengan 0,75. 1 kali 0,75 hasilnya 0,75 ditambahkan dengan data kedua ya. Data kedua itu adalah 5. 5 ditambah 0,75. Maka nilai kuartil satunya adalah 5,75. Kemudian kuartil 3 lagi kita cari. Letaknya adalah data ketiga 3/4 dari dikalikan dengan N tambah 1. 3/4 kali 11 adalah 8,25. Kita lihat dia terletak di antara data ke-8 dan data ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, antara data ke-8 dan data ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Di sini ya. Letaknya di tengah-tengah. Tengah-tengah antara data ke-8 dan data ke-9. Nah, berapa nilainya? Kita masukkan dulu
karena dia 8,25, berarti data ke-8 9. Nah, data ke-8 itu nilainya 9 ditambah 0,25 dari selisih data ke-8 dan 9 tadi. Selisihnya berapa? 10 dikurang 9 adalah 1. Jadi 0,25 dikali 1 0,25 ya, ini 0,25. Ada koma lagi di sini. 0,25 ditambah data ke-8-nya adalah 99 ya. 9 tambah 0,25, jadi nilai kuartil 3-nya adalah 9,25. Sudah dapat kuartil 1 dan kuartil 3. Tinggal kita cari rentangnya. Rentang antar kuartil adalah kuartil 3 dikurang kuartil 1. Tinggal kita kurangi 9,25 dikurang 5,75 tadi ya. Maka rentang antar kuartilnya adalah 3,5. Kemudian semi kuartilnya setengah dari 3,5 adalah 1,75. Oke, sudah selesai. Ini untuk ukuran dispersi dengan kuartil. Kemudian ada lagi dengan rata-rata simpangan. Nah, kita cari dulu rumus. Kita cari dulu rata-rata simpangan itu apa ya? Rata-rata simpangan itu adalah sigma nilai mutlak dari XI dikurang X rata-rata. X ke 1, kedua, ketiga, sampai seterusnya, sampai N dikurang dengan nilai rata-ratanya. Ini nilai keberapa ya, dikurang dengan nilai rata-ratanya. Kemudian kita jumlahkan nanti, kemudian dibagi dengan N, dibagi dengan jumlah data. Nah, untuk contoh soalnya, tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Ada 5 datanya. Nah, kita dapatkan di sini N-nya, jumlah data, banyak datanya adalah 5. Kemudian di sini untuk mencari simpangan rata-rata simpangan, kita harus mencari apa lagi? Banyak data nih sudah. Kemudian harus mencari rata-ratanya dulu kita cari nih. Rata-rata dulu kita cari. Rata-ratanya, tinggal kita jumlahkan semuanya dibagi. Ada berapa datanya? Dibagi 5. Berarti dibagi 5 ya. Dijumlahkan semuanya 7 tambah 6 tambah 10 tambah 9 tambah 13 45 dibagi 5. Rata-ratanya 9. Nah, rata-rata sudah dapat, N-nya sudah dapat. Kemudian untuk mencari rata-rata simpangannya tinggal kita masukkan nih X1 ya, 7 X1, 6 X2, 10 X3, 9 X4, dan 13 X5. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Maka rata-rata simpangan adalah 7 dikurang rata-ratanya 9 ya, 7 dikurang 9 ditambah 6 dikurang 9, kemudian 10 dikurang 9, 9 dikurang 9, kemudian 13 dikurang 9 nanti dibagi 5. 7 dikurang 9 nilainya adalah minus 2. Karena dia mutlak, kita ambil nilai positif ya. Ini tanda mutlak ya. Jadi 7 dikurang 9 nilai mutlaknya 2. Kemudian 6 dikurang 9 minus 3 nilai mutlaknya 3. 10 dikurang 9 tetap 1, 9 dikurang 9 0, dan 13 dikurang 9 4. Kenapa kita menggunakan mutlak? Karena di sini nilainya harus harus positif ya. Kemudian kita jumlahkan 2 tambah 3 5 6, dapat 10. 10 bagi 5 rata-ratanya adalah 2. Dapat nilainya 2 rata-rata simpangannya. Ini ukuran dispersi dengan rata-rata simpangan. Kemudian ada ukuran dispersi dengan simpangan baku. Dengan simpangan baku, rumusnya untuk data tersebar adalah akar dari sigma XI dikurang X XI dikurang X rata-rata dikuadratkan dibagi N kurang 1. Kalau untuk data berkelompok sama ya,
cuman yang dijumlahkan di sini ditambah dengan frekuensinya. Nah, itu perbedaannya ya untuk data berkelompok dengan data tersebar. Untuk contoh soalnya dengan simpangan baku ya. Ini ada contoh soal untuk data tersebar. Ini datanya masih sama. Nah, kita menggunakan rumus ini ya, untuk data tersebar tidak pakai frekuensinya tidak dimasukkan. Nah, di sini ada 5 data n-nya, maka di sini n-nya adalah 5 sama ya. Kemudian yang kita butuhkan di sini apa? Dari simpangan baku adalah mencari simpangan baku itu adalah nilai ke 1 sampai 5, kemudian rata-rata. Banyak datanya sudah nih. Kemudian kita cari rata-rata lagi. Rata-rata tadi sudah kita cari ya, rata-ratanya 9. Nah, baru masukkan ke rumus simpangan baku. Nah, simpangan baku rumusnya adalah, nah, kenapa menggunakan kuadrat? Karena di sini akar ya. Maka X kuadrat sama dengan sigma XI dikurang rata-rata dikuadratkan dibagi N kurang 1. Nah, ini biar gampang. Nanti kita cari X kuadratnya dulu, nanti baru kita akarkan ya, biar tidak ragu nanti pas step-step penulisannya. Nah, kita masukkan X yang pertama adalah 7. 7 dikurang 9 nanti baru dikuadratkan. 6 dikurang 9 baru nanti dikuadratkan sampai seterusnya sampai dibagi N dikurang 1 dibagi 5 kurang 1 dibagi 4 ya. 7 dikurang 9 minus 2 dikuadratkan 4. Kemudian 6 dikurang 9 minus 3 dikuadratkan 9 seterusnya ya. Nanti kita jumlahkan 30 bagi 4 adalah 7,5. Ini baru S simpangan baku kuadrat. Maka untuk akarnya adalah, untuk S-nya adalah akar dari 7,5. Hasilnya adalah 2,74. Nah, baik, sampai di sini pembahasan kita untuk modul 4. Silakan mana yang kurang paham silakan disiapkan pertanyaannya, akan kita bahas nanti di kelas. Atau jika mau disimak lagi videonya, silahkan diulangi lagi videonya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.